Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin saya sampaikan bahwa eh, di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri, ya saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan? Saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Di samping itu, saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu, itu sama sekali saya tidak undang dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran. Dan mereka itu teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya apapun. Semua profesional dan akademisi, profesor. Dengan niat baik untuk memberikan saran kebijakan kepada Pak Presiden. Sama sekali tidak ada apa dalam pembicaraan itu. Ini kan terbuka kan pembicaraan itu. Anda sebagian hadir kan? Di situ terbuka sama sekali. Silakan. Itu hanya saran untuk kebijakan. Dan itu untuk Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden. Dan karena itu kita harus mengambil kesimpulan-kesimpulan. Dan saya sudah sampaikan itu kepada Bapak Presiden. Ya, karena memang niatnya untuk menyampaikan saran seperti ini. Ya, udah berapa halaman ini? Berapa 5 halaman kali? Ya. 6 halaman. Mengenai ekonomi, mengenai diplomasi, mengenai pemerintah daerah, mengenai sistem pemerintahan, keadaan sekarang. Itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden sebagai warga negara dalam negara demokrasi. Itu kita semua wajib atau ingin menyampaikan secara demokrasi, secara demokrat, hal-hal yang menurut pengalaman. Saya ini 20 tahun di pemerintahan, dan semua juga ada bekas dubes, bekas menteri. Itu semua mempunyai pengalaman, memberikan saran-saran yang baik dalam menghadapi yang situasi yang kritis ini. Dan sudah saya sampaikan lewat kantor Bapak Presiden. Nah, ini buktinya.
Anda boleh lihat. Jadi sudah diterima oleh kantor beliau bahwa itu sudah dibaca, mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi ini terbuka dan memang niatnya untuk memberikan saran, bukan niatnya untuk seperti ingin menjatuhkan atau apa, tidak sama sekali. Ini saran tentang keadaan situasi. Pada waktu nanti kalau sudah ada, ini hanya diberikan kepada 2 orang, dan kedua itu saya berikan kepada Menko Perekonomian, karena ini juga menyangkut masalah ekonomi. Jadi ini tanda terima dari kantor Pak Menko. Beliau sudah sampaikan ke saya, sudah membacanya. Jadi ini suatu niat baik untuk memberikan saran dan pendapat sebagai warga negara. Karena apabila negara ini sulit, semua kena. Karena itu supaya tidak kena, maka diberikan saran bagaimana pendapat para ekonom, para kooperatif, para profesional, dan itu yang sebenarnya ingin sampaikan. Di samping tadi bahwa besok ini pengacara akan menyampaikan, wakil saya menyampaikan keberatan ke Bareskrim kepada Saudara Rismon atas ungkapannya, keterangannya yang mengatakan bahwa saya mendanai, dan pada saat itu dia hadir, katanya dia hadir. Pada saat tidak kenal sama sekali mereka semua, terkecuali Roy karena bekas menteri, ya pasti saya kenal. Ya. Nah, itulah 2 hal yang saya ingin sampaikan. Mungkin ada ingin bertanya, menyampaikan. Ya silakan. Selamat sore Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Ya. Pak, saya pengen bertanya terkait dengan saran kepada pemerintah tadi, mungkin secara garis besar soal apa, isunya apa, dan mungkin apa masukan dari Bapak yang pernah juga memimpin selama 20 tahun, Pak? Ya, kalau menyangkut masalah ekonomi, bentar ya. Menyangkut masalah ekonomi, kedua, masalah kepemimpinan lintas generasi adalah kepemimpinan bagaimana baiknya, bagaimana kemudian masalah diplomasi, karena hadir 12-13 mantan dubes yang hadir, kemudian tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kenapa? Karena dengan efisiensi atau apapun namanya pengurangan anggaran itu, otonomi daerah sepertinya menjadi kabur. Anggarannya dulu waktu zaman saya 30% ke daerah TKN. Sekarang sisa 17%. Akhirnya daerah tidak bisa banyak berbuat. Jalan-jalan pada rusak tidak bisa diperbaiki akibat anggarannya yang dipotong seperti itu untuk kebutuhan yang tentunya apa yang seperti makan gratis, koperasi atau alutsista. Akibat itu maka semua dipotong di daerah, termasuk anggaran itu. Nah, ketiga tentang komunikasi. Bagaimana menurut Pak ahli komunikasi sebaiknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, bagaimana tidak? Itu 5 hal itu sesuai dengan pertemuan yang kemarin saya sampaikan. Ya, itu telah diterima oleh kantor Bapak Presiden tanggal 25 Maret. Tadi. Jadi 10 hari lalu. 11 hari lalu. Mudah-mudahan telah beliau sempat baca, karena itu ada tanda terimanya. Itulah pertemuan itu yang sebenarnya terbuka untuk disampaikan. Sama sekali tidak naik bikin ada rapat gelap, tidak sama sekali.
itu terbuka dan hasilnya kita sampaikan. Itu. Pak JK, tapi ada rencana ketemu langsung dengan Pak Presiden nggak Pak untuk menyampaikan hasil-hasil ini secara langsung ke Presiden? Iya, Presiden kan sangat sibuk sehingga kadang-kadang susah untuk ketemu. Tapi kalau beliau ada waktu, saya bersedia untuk ada datang untuk menyampaikan apa itu, termasuk ke Pak Menko Perekonomian, dan kalau itu sudah dia pelajari. Yang itu. Pak, saya Iman dari TV One. Tadi mungkin saya pengen tahu juga nih Pak mengenai saran-saran yang tadi Bapak telah sampaikan kepada Presiden. Kira-kira dari kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah ini, apakah mungkin ada ruang untuk kebijakan-kebijakan tersebut atau saran-saran tersebut ini bisa diakomodasi di kebijakan pemerintah kali ini? Dan tadi saya sempat mendengar juga Bapak sempat menyinggung soal MBG di kasus pemerintahan daerah. Ini kira-kira dalam saran yang Bapak sampaikan ini, apakah ada khusus mengenai MBG nih Pak? Terima kasih. Pemerintah mempunyai dilema karena masalah kita yang dihadapi antara lainnya, ya semua masih banyak masalah, ialah masalah defisit pemerintah. Defisit itu kemudian artinya utang. Kalau defisit ini tidak dipelajari dengan baik, maka utang pemerintah akan membesar dan itu menjadi sulit nanti. Salah satunya itu bahwa karena seperti Anda ketahui pemerintah menteri-menteri mengusulkan untuk menambah jumlah defisit itu di atas 3%, kan? Sudah diusulkan, tapi Presiden mengatakan hanya 3%. Maka soalnya adalah kalau tetap 3% berarti ada pengeluaran yang harus dikurangi. Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PU, jangan dikurangi itu kesehatan. Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan dan masa depan. Karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda dan sebagainya.